Bukan, apa? Atina. Atina Ya, ada, Pak Jan. Atina ada, Belum Atina. masuk dia. Belum masuk dia, masih loading. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat. Selamat bergabung kembali dalam webinar Kelor edisi yang ke-32 pada malam hari ini. Kami sangat senang bisa kembali share atau belajar bersama Bapak Ibu guru hebat pada saat ini. Dan dalam webinar Kelor edisi 32 pada saat ini, kita akan belajar bersama dengan Duta Rumah Belajar dan Sahabat Rumah Belajar, sekaligus alumni VCC Batch 4. Dan Bapak Ibu, jangan lewatkan pembelajaran yang sangat menarik pada malam hari ini. Sebelum saya lanjut memperkenalkan para pemateri kita pada saat ini, perkenankan kami dari tim Kelor CSOC untuk mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Direktorat PSMK khususnya TUMI yang sudah bersedia untuk memberikan ruang atau room ini untuk kami berbagi bersama. Kemudian Panitia Sadar IGI yang juga membantu kami sampai pada saat ini, dan semua panitia Kelor CSOC, pengurus Kelor CSOC, dan hari ini kami yang bertugas ada Pak Jan, tetapi mohon maaf tadi ada sedikit kendala untuk Pak Jan sebagai host karena memang jaringan di daerah Morowali kurang stabil, yang dikawal oleh 6 Sri Kandi, termasuk saya. Pada saat ini ada 5 Sri Kandi yang merupakan pemateri kita yang berkolaborasi pada malam hari ini, dan saya sebagai moderator. Saya memperkenalkan diri saya Yunita Timbani dari SMK Negeri 1 Pamona Utara. Dan pemateri kita pada saat ini yang pertama Duta Rumah Belajar Sulawesi Tengah, Ibu Haja Fatma Sariati SE. Saya perkenalkan diri beliau. Beliau lahir di Madiun tanggal 30 Desember 1974. Untuk pendidikan SD 5 Tikukur Bandung, MTS Al-Khairat Palu, MA Al-Khairat Palu, dan Fakultas Ekonomi Unpad Palu. Pengalaman sebagai guru honor di SMA Negeri 3 Palu 2000 sampai 2002. Kemudian dan sekarang bekerja sebagai PNS masih di SMA Negeri 3 Palu dari 2007 sampai sekarang, dan sekaligus beliau menyandang penghargaan sebagai Duta Rumah Belajar Sulawesi Tengah pada tahun 2017. Dan pada saat ini dalam webinar Kelor yang ke-32 akan berkolaborasi bersama sahabat rumah belajar. Yang pertama Ibu Atrin Mariwood, MPD dari SD Impres 6 Lulu Utara. Yang kedua Ibu Zulirfan, SPD MPD dari SMP Negeri 4 Palu. Yang ketiga Ibu Marsilia Damayanti, SPT MPD dari SMK Negeri 1 Sigi. Dan yang keempat Ibu Atina Listiawati, SPT MP dari SMK Negeri 1 Sigi. Bapak Ibu, sebelum lanjut sedikit juga saya perkenalkan, mungkin ada yang baru bergabung dengan Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah. Kelor CSOC atau Central Sulawesi Online Community IGI Sulawesi Tengah ini berdiri pada tanggal 15 Januari 2020 dengan visi wadah komunitas online yang awalnya didirikan oleh alumni angkatan 2 sampai 4 Sulawesi Tengah, berkembang terbuka untuk merekrut personal lainnya. Kemudian misi kami adalah memajukan pendidikan dan pengajaran di Sulawesi Tengah dan Indonesia khususnya melalui kegiatan online. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, ya ini Pak Jan sudah kembali hadir. Ya Pak Jan, monitor Pak Jan. Pak Jan. Ya, Pak Jan mungkin masih terganggu. Audio kan? Ya, masih ada. Ya, baik.
Ya, saya perkenalkan Pak Jan sebagai host kita pada malam hari ini dari SMA Negeri 1 Lembo, Morowali Utara, dan beliau juga salah satu penggagas dari Kelor Diskusi. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sebentar kita akan membagi sesi dalam webinar pada malam hari ini. Sesi pertama yaitu presentasi dari para pemateri yang akan berkolaborasi langsung pada malam hari ini. Kemudian sesi kedua akan ada sesi diskusi di mana Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan atau berdiskusi langsung dengan para pemateri. Ada dua cara untuk mengajukan pertanyaan pada malam hari ini. Yang pertama bisa dengan raise hand, mengklik gambar tangan yang ada di sebelah tulisan nama Bapak Ibu sekalian untuk bertanya langsung dengan pemateri pada malam hari ini, dan kami akan membuka audio Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Kemudian yang kedua, boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat untuk nanti kami akan bacakan untuk dijawab langsung oleh para pemateri. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tema atau materi kita pada malam hari ini dalam webinar Kelor yang edisi ke-32 yaitu pengembangan pembelajaran interaktif berbasis smart aplikasi kreator. Untuk mengefisienkan waktu, saya silakan kepada Ibu Fatma Sabiati untuk memaparkan materinya. Untuk yang pertama, disilahkan Ibu Fatma. Ya, terima kasih Ibu Nita selaku host dan moderator pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Kelor, kemudian panitia Igi Sulteng, dan tentunya terkhusus bagi Ibu Umi Tira yang telah memfasilitasi kami di malam hari ini dalam kegiatan webinar untuk di grup Kelor. Dan yang saya banggakan para sahabat rumah belajar serta Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di room pada malam hari ini. Terima kasih untuk pertama sekedar informasi bahwa di dalam kegiatan baik itu tatap muka maupun secara online, saya selaku Duta Rumah Belajar di sini selalu di tahun 2020 berkolaborasi dengan para sahabat rumah belajar di tahun 2020. Nah, untuk pada kesempatan malam hari ini saya membawa para alumni sebagian alumni VCT batch 4 kalau tidak salah mereka, dan saya sendiri adalah VCT batch 3. Nah, jadi pada malam hari ini saya berkolaborasi dengan 4 sahabat rumah belajar. Nah, seperti biasanya di setiap kegiatan kami, ketika saya berkolaborasi dengan para sahabat rumah belajar, yang pertama-tama adalah saya akan mempersilakan para sahabat rumah belajar terlebih dahulu untuk mempraktekkan apa yang ada di rumah belajar yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi SAK atau Smart Apps Creator. Nah, pengembangan ini sudah ada di dalam rumah belajar, prakteknya sudah bisa nanti kita akan lihat. Nah, setelah nanti Bapak Ibu melihat prakteknya, baru saya akan langsung mempraktekkan bersama-sama mungkin di sini ya dengan para guru hebat semua. Dalam kesempatan ini saya hanya berbagi sedikit ilmu yang saya rasa masih standar kalau mau dibandingkan dengan guru-guru di provinsi lain dan mungkin guru-guru yang ada di pengurus Kelor atau di grup Kelor ini. Saya rasa sudah banyak pengetahuannya tentang aplikasi-aplikasi yang cukup hebat-hebat. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan berikan terlebih dahulu kepada para sahabat rumah belajar, dimulai dari mungkin Ibu Atrin, Ibu Zulirfan, Ibu Marcelia, dan Ibu Atina mempraktekkan edu game yang ada di rumah belajar. Nah, nanti dari masing-masing edu game itulah gambaran bahwa yang kita akan buat seperti itu. Dan itulah yang akan saya praktekkan setelah para sahabat rumah belajar mempraktekannya nanti. Demikian, untuk itu saya serahkan kepada para sahabat rumah belajar terlebih dahulu.
Siapa yang akan Ya, jadi mungkin presenter? Ibu Atrin yang Ya. sudah siap tadi memberikan Ya. Atrin ya? informasi. Ibu Atrin saya Ya. jadikan presenter ya? Ya. Ya. Ibu Atrin, mana Ibu Atrinnya? Oke. Iya, silakan Ibu Atrin. Udah ya, belum? Pak, siap. Halo? Ya oke, Ibu Atrin silakan. Udah ya? Ya, sudah Pak, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak henti-hentinya tentunya kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmatnya, sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan, Amin. dan pada malam hari ini kita bertemu di ruang webinar Kelor untuk berbagi tentang pengalaman-pengalaman ataupun sedikit-sedikit pengetahuan. Sebelumnya mungkin saya bercerita sedikit bahwa kepada seluruh pengurus Kelor saya mengucapkan banyak terima kasih karena dari kegiatan kita sebelum Kelor ini mengantar saya sampai hari ini bisa juga jadi sahabat rumah belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Duta yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi bersama beliau di mana saja beliau berselancar di dunia virtual membumikan rumah belajar. Untuk kali ini saya berbagi tentang aplikasi fitur yang ada di portal rumah belajar mengenai EduGame karena Bapak Ibu saya kebetulan adalah guru sekolah dasar, jadi menurut saya sangat pas untuk anak-anak peserta didik saya di EduGame itu. Mohon izin untuk saya share konten dulu. Share. Oke, bisa sini. Apa pakai wifi apa? Aduh. Halo. Oh gituin. Ya bisa. Halo Bapak Ibu bisa di. Oke, kelihatan Bu Iya, Atrin. kelihatan Bu. Ya, tentunya kita tidak susah-susah mau cari portal rumah belajar, cukup saja kita ketik rumah belajar dan portal rumah belajar, kemudian kita masuk pada fitur-fiturnya. Kali ini saya membagi atau berbagi tentang EduGame itu ya Bapak Ibu. Mana sudah ini EduGame. Pengalaman saya Bapak Ibu termasuk terakhir tadi saya mengajar tentang EduGame ini. Mana ini EduGame? Pengembangan buku elektronik karya guru. Ya, EduGame. Wahana Raja. Mana? Nah, ini. Ada di Ya, bawah. di sini Bapak Ibu, iya. Di sini saya selalu membawa anak-anak saya, peserta didik saya. Kebetulan saya ini guru kelas 1 Bapak Ibu. Jadi saya mengajarkan ke anak-anak banyak materi yang saya cari di EduGame ini, biar mereka sambil bermain, sambil belajar. Dan saya sinkronkan dengan RPP tentunya setiap saya mengajar. Jadi
saya mudah-mudahan di antara kita di sini ada juga guru SD, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk SMP atau SMA yang bisa memanfaatkan game ini. Di sini saya menjelaskan di anak-anak saya ketika misalnya mereka ingin belajar penjumlahan. Jadi di seluruh permainan ini yang saya sering ambil itu tentang petualangan antariksa ini. Saya rasa bagi kita semua rumah belajar ini tidak asing lagi karena saya tahu banyak duta rumah belajar, sahabat rumah belajar seluruh Indonesia membumikan tentang rumah belajar ini. Jadi hanya saya sedikit berbagi kepada Bapak Ibu tentang pengalaman saya bagaimana memanfaatkan portal rumah belajar ini karena atas amanat dari Ibu Duta. Jadi saya biasanya saya memakai ini Bapak Ibu. Kemudian di dalam permainan ini biasanya karena saya lihat siswa saya masih banyak yang belum pintar atau pandai berhitung. Jadi saya perkenalkan ke mereka seperti permainan ini, game ini. Jadi sehingga mereka seru dan semakin lancar untuk berhitung. Seperti itu Bapak Ibu. Rupanya saya perhatikan ini memang masih dibutuhkan untuk SD ini yang ada isinya di dalam ini untuk sekolah dasar. Jadi kita mulai. Nah, jadi saya jelaskan ke anak-anak di pertemuan secara langsung dulu saya bagi 7 orang setiap bertemu di kelas dunia nyata sehingga mereka bisa bermain di dunia maya di dalam rumah. Jadi tidak mesti bermain game yang biasa-biasa saja. Seperti itu. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, saya rasa semuanya pasti sudah mengenal dan tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru yang profesional, yang kreatif, inovatif. Makanya saya beri judul rumah belajar ini adalah hunian elit para detektif ilmu. Itu Bapak Ibu. Iya. Karena pastinya yang mengisi konten-konten ini kan guru-guru kreatif, guru-guru inovatif, dan guru-guru yang mau berkembang, yang ingin meningkatkan kualitasnya untuk bagaimana memanfaatkan portal rumah belajar di masa pandemi seperti saat ini. Untuk itu dari saya cukup sekian barangkali karena masih ada sahabat saya 3 orang memaparkan materinya dan juga Ibu Duta yang saya tahu cukup panjang lebar mengenai materi beliau. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Atrin yang sudah memaparkan tentang EduGame. Selanjutnya saya kembalikan dulu kepada Ibu Fatma, mungkin ada tambahan atau bagaimana atau tidak, mungkin ada dari sahabat rumah belajar lain yang langsung akan memaparkan. Silakan Bu Fatma. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi adalah salah satu contoh EduGame yang membuat untuk mata pelajaran matematika ya ini untuk matematika yang sangat menarik. Tentunya di sini dalam masa pandemi COVID-19 anak-anak ini sudah merasa bosan dan kita perlu satu media pembelajaran yang bisa membuat mereka menghilangkan kebosanan di dalam rumah. Nah ini salah satunya adalah EduGame untuk mata pelajaran matematika. Nah mungkin hanya itu saja Ibu Yunita, kita lanjutkan saja ke EduGame yang lain. Baik, terima kasih Bu Fatma yang sudah menambahkan. Saya lanjut ke sahabat rumah belajar yang lain yang sudah siap. Ibu Sulirvan gimana Bu? Siap, Bun. Iya, siap. Saya tidak Mau share konten? Siapa? Ibu Iva ya? Iya, tapi suaranya kok jauh sekali ya Bu Sulirvan. Bu Sulirvan? siap. Iya, Siap, jauh Bu? sekali. Suaranya jauh sekali Bu, boleh didekatkan mic-nya? Siap. Iya, baik.
Silakan Pak Jan, Ya. jadi presenter Bu Oke. Sulifan. Silakan Ibu Sulirvan. Ya, ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur daripada kegiatan ini, yang saya hormati para pengurus IGI yang sudah melaksanakan kegiatan LOR yang ke-32, yang saya hormati Ibu Duta, para peserta sekalian dari seluruh Nusantara. Izinkan saya untuk sedikit mungkin bukan memberi informasi lagi nih, karena ini mungkin sudah terlalu biasa buat kita. Bagi sebagian besar kita yang ada di Indonesia sudah tahu persis itu yang namanya rumah belajar. Mohon izin ini Pak Jan, saya tidak bisa mengaktifkan kamera saya karena pada saat saya aktifkan langsung out dia. Jadi saya apa namanya? Ini dia ini bermasalah di kamera saya. Kalau misalnya saya share konten bisa nggak kelihatan itu? Dicoba saja. Saya coba ya. Ya, coba aja. Oke. Ya, sebentar loading. Kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan. Kelihatan. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Atrin tadi, Pak sahabat Rumah Belajar Sulawesi Tengah, bahwa pada malam ini kami mungkin tidak terlalu banyak sharing informasi terkait dengan rumah belajar karena sesungguhnya sebagian besar dari teman-teman kita mungkin yang ada yang bergabung di sini juga ada sahabat rumah belajar, bahkan ada duta rumah belajar juga. Jadi kami hanya sekedar saja menginformasikan terkait dengan EduGame yang merupakan fitur terbaru daripada portal rumah belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa terkait dengan EduGame ini merupakan satu bentuk edukasi permainan yang intinya bahwa pembelajaran itu bersifat bermain di sana. Karena kenapa? Ya, Dengan kondisi Bu Iva, ya, Bu Iva boleh langsung dibuka ini Chrome. iya siap. Ya, iya. Siap, ini saya sementara deskripsi dulu sih sebenarnya baru saya masuk. Oh iya, sambil Ya, dikasih lihat ya. dulu. Ya, boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa terkait dengan EduGame ini kan merupakan satu fitur terbaru daripada portal rumah belajar, di mana pihak Pusdatin Kemdikbud ini mendesain karena melihat kondisi saat ini memang peserta didik ini berada di era digital yang tentunya sangat lekat dengan permainan, dengan game digital. Sehingga untuk mengefektifkan dan membuat game itu bisa positif, maka didesainlah satu pembelajaran yang intinya membelajarkan dengan permainan. Nah, di sini Bapak Ibu, mohon izin, ada beberapa game yang sangat menarik yang bisa diberikan kepada peserta didik, itu terkait dengan pelajaran matematika, dan bukan cuma pelajaran matematika sih, bisa juga IPA, bisa juga kimia, dan jenjangnya ini bisa dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan sederajat. Karena kenapa di sini memang desain materinya ini sudah disesuaikan dengan kurikulum, didesain sedemikian rupa sesuai dengan kurikulum. Jadi beberapa materinya yang sudah ditampilkan yang pertama tadi oleh Ibu Atrin itu adalah tentang jelajah luar angkasa, tentang antariksa. Nah, saya contohkan misalnya kepada Bapak Ibu terkait dengan Suaranya Ibu Sulirvan hilang ya. Cil. Ya. Bu Iva, Ya. suaranya Ya, halo? ya, Ya. kembali Baik. bagus. Baik, mohon izin ini. Jadi Bapak Ibu,
saya mencoba mempraktekkan terkait dengan permainan matematika untuk level ini. Sebenarnya levelnya bisa level SD, level SMP, bahkan SMA, karena di sana juga permainannya itu berkaitan dengan angka-angka, dan ini sudah ada ditentukan angka satuan, puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan. Nah, ini permainan yang lazim, bahkan anak-anak TK ya, seusia TK pun bisa memainkan ini, dan tentunya hal ini sangat menarik buat peserta didik ya, pada saat mereka boring belajar di rumah, apalagi dengan pelajaran-pelajaran tertentu yang mungkin masih terasa sulit bagi mereka. Nah, khususnya pelajaran matematika atau pelajaran IPA, jadi bisa langsung belajar sambil bermain di sini. Nah, permainan yang ada di EduGame ini sudah dirancang dan ada petunjuk permainannya. Jadi tidak serta-merta kita memainkan begitu saja. Ada panduannya di sini. Ada panduannya. Jadi misalnya ini panduan daripada permainan mengumpulkan telur. Nah, ini adalah hitungan tentang angka ganjil dengan angka genap. Jadi ini pelajaran tentang matematika angka ganjil dengan angka genap. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu dengan memasukkan angka sesuai dengan petunjuk pada loyang atau baskom yang ada di sini. Jadi baskom merah ini menunjukkan bahwa angka yang perlu dimasukkan di situ adalah angka ganjil. Sementara yang untuk baskom biru itu berarti angka genap. Nah, bagaimana prosedurnya? Kita tinggal seret saja Bapak Ibu. Tinggal kita seret. Seperti ini. Jadi dia nanti otomatis akan tersangkut. Tetapi kalau misalnya kita masukkan angka yang tidak sesuai, maka dia akan menolak. Kita contohkan misalnya angka 2 kita masukkan ke baskom merah. Maka itu dia tidak mau. Jadi dia harus masuk ke baskom biru karena dia di situ dikatakan ada kumpulan untuk angka yang genap. Nah, jadi dia bisa masuk di baskom merah. Seperti itu seterusnya Bapak Ibu. Ketika kita mau memasukkan daripada, mohon maaf ya. Jadi kalau memasukkan seperti ini, dia akan otomatis di sini dia akan masuk. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya desain daripada EduGame ini adalah didesain sedemikian rupa untuk membuat peserta didik itu tidak merasa boring, tidak merasa bosan belajar di rumah. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, saya sebenarnya sedikit membahas tentang fitur-fitur yang ada di portal rumah belajar itu yang juga sangat menarik, terutama di sumber belajar, karena kita ini kan guru yang tentunya bagaimana mendesain pembelajaran itu menarik dan tentu saja bisa dipahami oleh peserta didik dengan secara mereka ini belajar di rumah. Untuk merancang atau mendesain pembelajaran yang kita rancang sendiri mungkin barangkali teramat sulit karena kita mungkin merancang video pembelajaran atau merancang media-media pembelajaran yang interaktif. Tentunya tidak perlu susah-susah karena di dalam portal rumah belajar itu sudah disediakan konten-konten atau fitur rumah belajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik. Jadi seperti itu. Saya coba barangkali Ibu Duta ya, sedikit ke sumber belajar. Boleh Ibu? Ya, silakan Bu. Iya. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu, mungkin ya sebagian kita pasti sudah tahu lah kalau yang sumber belajar yang di portal rumah belajar itu pasti tersedia konten-konten materi yang sangat interaktif yang tentunya dalam bentuk video pembelajaran atau multimedia interaktif atau bahkan bersifat audio saja di radio edukasi, dan juga ada link-link sumber belajar yang sudah dicantumkan di sana. Nah, di sini Bapak Ibu, materi yang atau fitur sumber belajar ini sudah disediakan berdasarkan jenjangnya, berdasarkan jenjang daripada
pendidikan itu sendiri. Bahkan ada kelas non formal ya. Jadi di sini ada tersedia materi yang untuk paket B dan paket C. Mantap sudah. Ya, saya contohkan dulu untuk misalnya saya memilih materi SMP. Sangat mudah sekali untuk mengakses fitur sumber belajar karena di sini sudah tersedia dari konten-konten sesuai dengan jenjangnya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada agak sedikit lalot WiFi saya ini agak sedikit bermasalah. Ini masih agak loading dia. Jadi mohon izin, ini mungkin agak sedikit terkendala di konten. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu bahwa di fitur sumber belajar itu sudah tersedia banyak sekali konten-konten atau video-video pembelajaran yang sangat relevan dengan kurikulum yang ada. Tentunya di sini memudahkan kita guru maupun peserta didik untuk mengefektifkan pembelajaran selama belajar di rumah. Jadi seperti itu. Karena terkondisi dengan WiFi saya ya yang kurang bersahabat ini, jadi saya tidak bisa mengeksplor banyak. Yang jelas Bapak Ibu bahwa portal rumah belajar ini merupakan salah satu solusi, bukan yang terbaik sih, tetapi sangat efektif untuk dimanfaatkan oleh kita semua selaku guru, selaku pendidik untuk tetap membuat pembelajaran di rumah itu interaktif dan bermakna. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan karena di dalam portal rumah belajar sudah tersedia fitur-fitur yang tentunya bisa dieksplorasi, bisa diakses dengan sangat mudah. Terutama juga nanti ada jelajah luar angkasa, ada kelas maya dan seterusnya. Banyak sekali di sana. Saya mungkin cuma bisa sampai segitu saja, Bunda. Jadi terkait dengan portal rumah belajar, saya kebetulan merupakan salah satu sahabat juga masih terus mengeksplorasi konten-konten ini dan berusaha untuk memaksimalkan pemanfaatannya terkhusus di sekolah saya seperti itu. Adapun kaitannya dengan model-model pembelajaran, tentunya banyak sekali yang recommended untuk pemanfaatan rumah belajar ini, misalnya penggunaan blended learning atau flip classroom, atau juga mungkin yang sangat terkenal juga ya ini yang dibawakan oleh Ibu Duta itu adalah tentang model SOLE. Itu juga sangat efektif digunakan pada masa pembelajaran di rumah. Jadi seperti itu. Barangkali demikian saja Pak moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Zulirfan yang sudah memaparkan juga tentang EduGame dan beberapa konten-konten rumah belajar lainnya sesuai dengan jenjangnya. Dan selanjutnya sahabat rumah belajar yang lainnya gimana? Saya kembalikan dulu kepada Duta Rumah Belajar Ibu Fatma. Mungkin ada tambahan lagi. Silakan Ya. Bu Fatma. Ya, terima kasih Bu Yunita. Sedikit saya tambahkan dari penjelasan Ibu Zulirfan tentang EduGame yang tadi, bahwa 2 EduGame yang sudah ditampilkan itu Bapak Ibu bisa langsung dibagikan ke WhatsApp untuk anak didik kita, untuk para siswa kita. Jadi caranya adalah di bagian atas EduGame tadi kan ada tulisan warna biru, kembali dan bagikan. Nah, nanti diklik bagikan, tetapi harus menggunakan perangkat handphone, tidak bisa menggunakan laptop. Jadi cara membagikannya langsung dengan perangkat HP Android, kemudian dibagikan dan langsung dikirim ke WhatsApp siswa atau grup siswa. Nah, itu akan secara otomatis satu EduGame itu anak-anak bisa memainkan. Jadi tidak semua ada di rumah belajar, cukup satu-satu untuk mereka kuasai. Setelah itu baru bisa berlanjut. Itu sih tambahan dari saya, Ibu Yunita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Duta Rumah Belajar Sulteng Ibu Fatma Triati yang sudah menambahkan pemaparan materi dari Ibu Zulirfan pada saat ini. Saya lanjut untuk sahabat rumah belajar lainnya yang sudah bergabung saat ini, Ibu Marsilia. Gimana Ibu Marsilia Damayanti? Apakah siap?
Ibu Marsilia. Sepertinya tidak kelihatan audionya Ibu Marsilia. Apa Ibu, ada ya? Ada aktif audionya, ada. ya Pak Yan, Ibu Marsilia, nanti saya yang share screen karena networknya bermasalah. Oke, sip. Ya. Oh iya, siap. Baik, sekarang giliran Ibu Marsilia. Silakan, Bu. Mohon maaf Ibu Marsilia, boleh audionya, mic-nya didekatkan sedikit karena kecil sekali suaranya Ibu Marsilia. Monitor Ibu Marsilia. Kecil sekali suaranya. Jauh, Bu. Jauh sekali suaranya. Jauh. Ya. Masih jauh, Bu. Boleh lebih dekat lagi? Lebih dekat lagi. Get closer. Get closer. Ya, Bu Marsilia. Cek sound. Pakai headset, Bu Marsilia pakai headset. Pakai headset. Atau Ibu Marsilia, kalau mungkin pakai headset yang bermasalah, coba tidak pakai headset. Siapa tahu lebih jelas. Itu sudah tampil videonya. Kameranya. Iya. Suaranya yang masih bermasalah. Ya, agak sedikit lagi. Lagi. Masih kedengaran jauh sekali. Halo, tes. Suara saya Ya, udah boleh lah begitu kalau memang. Boleh ya? Halo. Iya. Boleh. Ya, silakan, Bu. Oh iya, makasih. Baik Ibu, Ibu Bapak yang saya hormati. Di dalam rumah belajar itu ada fitur yang namanya Wahana Jelajah Angkasa. Nah, di dalam fitur Wahana Jelajah Angkasa ini, kita bisa membawa anak didik kita untuk berrekreasi seperti indahnya angkasa, Bapak Ibu. Jadi di dalamnya kita bisa belajar tentang berbagai galaksi, kemudian tata surya, kemudian rasi bintang dan sebagainya. Jadi secara 3 dimensi akan tampak terlihat jelas susunan tata surya yang ada di luar angkasa. Jadi misalnya kita bisa mengklik look at ya Bapak Ibu. Dalam look at itu ada beberapa yang bisa kita klik, antara lain Earth, kemudian Sky, kemudian ada Solar System dan sebagainya. Misalnya kita ketik Earth. Earth itu adalah bumi. Dalamnya akan nampak beberapa peta di seluruh dunia dan bisa kita putar secara 360 derajat dan kita besarkan. Ya Bapak Ibu, caranya seperti itu. Kita klik mouse sebelah kanan, kita putar. Kalau untuk membesarkan, kita tahan mouse, kemudian kita scroll ke atas mouse-nya. Nah, secara terus-menerus, jika kita fokuskan pada suatu pulau, maka lama-kelamaan akan tampak nama-nama pulau yang ada di seluruh dunia dan nama-nama negara yang ada di dunia. Ya, misalnya kita mau ingin tahu apa saja yang ada di Pulau Sulawesi, maka kita klik Pulau Sulawesi, kita zoom, klik kanan, tahan, dan scroll ke atas. Kemudian secara terus-menerus kita fokuskan misalnya ingin melihat Sulawesi Tengah, dan di dalamnya kita bisa juga lihat sampai di Kota Palu, sampai di desa-desa juga bisa kita lihat. Dengan demikian kita bisa mengajarkan kepada siswa-siswi kita bahwa di Indonesia itu banyak ragam keanekaragaman hayati,
kemudian bagaimana pulau-pulau di Indonesia, kemudian bagaimana menempuh jarak dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi di wahana jelajah angkasa ini kita bisa membelajarkan anak kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi cukup menarik untuk fitur ini karena anak kita diajarkan, anak-anak didik kita diajarkan untuk mengetahui dunia luar, bukan hanya mencakup di Indonesia saja. Bahkan jika kita mengklik benua Afrika, terus kita mau cari Mekah, itu pun akan dapat. Jadi sebegitu detailnya fitur wahana jelajah angkasa ini cukup menarik bagi siswa-siswi kita. Selain itu, yang bisa dinikmati di wahana jelajah angkasa ini adalah bahwa ada beberapa susunan tata surya. Misalnya kita ingin mau lihat planet. Bagaimana sih penampakan planet itu? Misalnya Pluto. Oh, Pluto seperti ini. Kita putar, Ibu. Kita putar, terus secara 3 dimensi akan mencari sendiri. Oh, seperti ini planet Pluto, seperti ini Venus, Merkurius, dan sebagainya. Sehingga sangat menarik bagi anak-anak kita untuk menikmati konten-konten rumah belajar. Jadi akan menambah pengetahuannya semakin luas. Demikian dari saya. Terima kasih dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Marsilia Damayanti yang sudah memaparkan tentang fitur dalam rumah belajar yaitu wahana jelajah angkasa. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Fatma, Ibu Duta untuk menambahkan mungkin. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Sedikit saya tambahkan untuk fitur wahana jelajah angkasa ini, Bapak Ibu. Kemarin kami kegiatan di Room Cafe, itu kami kegiatannya kita matikan lampu. Nah, ini kalau kita matikan lampunya, secara otomatis ini seperti seolah-olah kita nyata di dalam, misalnya contoh kalau kita mau pilih planet. Nah, ini seolah-olah nyata ya, jadi sangat bagus sekali kalau kita menggunakan fitur ini, tetapi tidak dalam kondisi dinyalakan lampu. Jadi fokusnya itu kan layarnya besar, dan dimatikan lampu kan posisi ruangan gelap. Nah, ini akan secara nyata begitu jelas nampak dan seolah-olah siswa itu bisa melihat langsung atau bisa berada langsung di dalam planet. Nah, itu mungkin sedikit ketambahan. Kemudian itu perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa di dalam fitur wahana jelajah angkasa, ketika kita akan memperbesar, misalnya mencari kota Palu, dan seluruh jalan-jalannya itu bisa kita temukan, tetapi harus dalam kondisi wifi yang full. Nah, karena dengan kondisi wifi yang full ini akan bisa melihat seluruh isi-isi di dalam kota itu, sampai pohonnya, sampai rumahnya itu kalau diperbesar kelihatan, tetapi membutuhkan jaringan yang agak berat karena memang besar kapasitasnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan, Ibu Yunita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Duta Rumah Belajar, Ibu Fatma Saryati yang telah menambahkan pemaparan tentang wahana jelajah angkasa yang juga tidak kalah menariknya dari fitur-fitur lainnya seperti game yang sudah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Atina Siawati sebagai sahabat rumah belajar yang keempat. Ya, cek. Silakan Bu. Iya, silakan Bu. Apa saya dengar? Jelas. Iya, jelas Bu, jelas. Ya. Ntar dulu ya, saya mau screen dulu. Ya. Ya. Terima kasih Bapak host dan Ibu moderator yang sudah mempersilahkan kami untuk membagi sedikit informasi tentang EduGame ini. Baik, untuk saat ini mohon maaf saya tidak bisa share screen, jadi minta bantuannya ke Ibu Duta untuk membantu
share screen untuk beberapa permainan dalam EduGame ini. Baik Bapak Ibu, untuk EduGame ini sendiri, ini adalah fitur terbaru di portal Rumah Belajar yang pada tahun 2020 ini baru dirilis, melihat kecenderungan anak-anak kita, generasi-generasi sekarang pada gemar bermain game. Nah, untuk EduGame itu sendiri adalah terdapat unsur-unsur pendidikan. Jadi ketika kita atau anak-anak kita memainkan game baik secara mandiri atau dengan petunjuk dan arahan dari orang tua, mereka bisa mendapatkan konsep-konsep materi permainannya itu sendiri. Jadi permainan di EduGame ini ada sekitar 20-an lebih yang dirilis oleh kementerian. Beberapa materi mungkin bulan. Jadi disinilah kesempatan kita sebagai guru yang kreatif bisa menciptakan game-game sendiri, bisa menciptakan EduGame sendiri melalui aplikasi Smart Creator sebentar yang akan kita pelajari bersama yang dibawakan oleh Ibu Duta. Kami sama Ibu Duta dan beberapa sahabat Rumah Belajar dan SMP sudah mendapatkan ilmunya. Sebagian kecil bisa kami Iya, suaranya Ibu Atina putus-putus. Iya Bu, halo. Ya, siap. Ya, Halo. baik. Lanjutkan Bu. Silakan Bu, lanjut. Ya, sudah bagus. Jadi untuk menambah jenis dan berbagai permainan lainnya, kita sebagai guru-guru yang kreatif dituntut mampu membuat game sendiri. Jadi melalui aplikasi Smart nantinya yang akan kita pelajari, yang sebentar akan dibawakan oleh Bu Duta, kita bisa menciptakan permainan sendiri sesuai dengan materi ajar yang akan kita bawakan, kemudian kita share ke anak-anak didik kita. Nah, untuk permainan yang akan saya sedikit jelaskan di sini adalah permainan match game. Permainan match game ini, maaf Bu Duta, ada permainan match game yang relasi fungsi. Nah, untuk permainan ini sendiri, ini berkaitan dengan konsep matematika, relasi, dan fungsi. Jadi hubungan sebab akibat antara dua hal itu bisa dipelajari, bisa dimengerti oleh anak didik kita melalui permainan ini. Misalnya, kita lihat trialnya, kita bisa lihat dari trialnya dulu, ada apa di trialnya itu. Nah, di situ ada sekumpulan kartu yang harus siswa atau peserta mainkan, harus membuka dua kartu yang saling berhubungan. Nah, misalnya di sini soal yang harus dijawab ada kartu 2A, berarti itu 2 kali A. Jadi ada kartu, kita harus membuka kartu dan mencocokkan dua kartu tersebut. Ketika kartu cocok, maka dia akan beralih ke kartu berikutnya. Misalnya ada angka salah satu kartu yang kita buka, misalnya angka misalnya angka 12. Berarti kita harus cari pasangannya 2 kali 12 adalah 24. Seperti itu cara bermainnya. Kalau misalnya kita buka lagi angka 7 atau angka 8, berarti pasangannya adalah angka 14 atau angka 18. Jadi ada hubungan antara angka
kemudian angka 14 itu termasuk fungsi. Itu cara bermainnya. Kemudian kita masuk saja ke permainannya. Langsung ke permainannya, Bu Duta. Nah, di situ ada tampak hubungan rumus luas bangun dengan bangun datarnya itu sendiri. Jadi misalnya kita membuka kartu yang tampak ada bangun datar segi 4. Berarti pasangannya adalah luas dari segi 4 itu sendiri, yaitu panjang kali lebar. Seperti itu. Atau kita membuka kartu lain lagi, misalnya ada gambar segitiga atau persegi panjang atau juga bentuk layang-layang. Jadi masing-masing memiliki luas bangun datar dan anak-anak harus mencocokkan antara luas antara bangun datarnya itu sendiri dan luasnya. Seperti itu. Jadi di sini selain anak-anak mengetahui konsep bangun ruang, bentuk bangun ruang, mereka juga mengetahui rumus-rumus dari datar itu sendiri. Seperti itu. Kemudian kalau waktunya sudah habis, kita akan game over sendiri. Jadi kalau mau melatih anak-anak harus mengetahui luas atau rumus luas dari setiap bangun datar yang akan ditampilkan balik ke keluar. Itu Bapak Ibu. Untuk game-game yang lain masih banyak. Tapi kalau mau dilihat ada beberapa materi yang mungkin tidak dalamnya, guru yang mampu membuat atau menciptakan game-game interaktif melalui aplikasi kreator yang akan sebentar kita ikuti bersama yang dibawakan oleh Ibu Duta. Mungkin hanya itu penjelasan sedikit dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Atina Litsiawati yang sudah memaparkan salah satu fitur rumah belajar yaitu EduGame, khususnya match game untuk relasi dan fungsi. Itu menarik, khususnya ini untuk pembelajaran matematika. Dan selanjutnya saya silakan kembali Ibu Duta untuk menambahkan beberapa hal. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Jadi demikianlah tadi pemaparan atau praktek langsung dari para sahabat rumah belajar. Dan inilah contoh-contoh yang sudah hasil dari pengembangan Smart App Creator. Nah, ini adalah hasil dari para duta rumah belajar dan juga sahabat rumah belajar tentunya dari provinsi lain. Dan tentunya juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru yang ada di room saat ini bisa berkontribusi atau memasukkan ya hasilnya nanti ketika misalnya sudah menguasai pengembangan dari Smart App Creator ini. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa setiap EduGame ini bisa kita bagikan langsung ke anak-anak tanpa harus anak-anak melihat seluruh EduGame ini karena mungkin berat ya. Jadi mungkin satu-satu kita kirimkan, kita bagikan. Misalnya pada mata pelajaran matematika dibagikan ke WhatsApp-nya anak-anak. Jadi satu-satu EduGame saja, tidak secara keseluruhan. Itu sih kelebihan dari fitur EduGame ini. Mungkin itu saja penyampaian dari atau praktek langsung dari para sahabat rumah belajar. Ya, terima kasih Ibu Yunita. Ya. Baik, terima kasih kepada keempat sahabat rumah belajar
Ibu Atrin, Ibu Sulirvan, Ibu Marsilia, dan Ibu Atina yang sudah memaparkan bahkan praktek langsung simulasi tentang beberapa fitur-fitur yang sangat kreatif dan inovatif dari rumah belajar dikenalkan kepada kita sekalian. Dan selanjutnya saat ini saya berikan kesempatan langsung kepada Duta Rumah Belajar Sulawesi Tengah, Ibu Fatma Saryati, untuk memaparkan materi yang juga sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para partisipan pada malam hari ini. Silakan pemateri hebat kita, Ibu Fatma. Silakan, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator. Baik, langsung saja Bapak Ibu guru hebat semua, pada kesempatan ini saya akan langsung berbagi bagaimana pengembangan dari aplikasi Smart App Creator tersebut. Nah, di sini yang pertama saya akan coba share screen dulu. Ya, jadi saya langsung saja. Tadi sudah diperkenalkan ya untuk biodata saya. Jadi untuk itu saya langsung kepada materi saja karena sudah terlalu lama juga. Baik, untuk App Creator atau lebih singkatnya disebut dengan SAK ya, kita lebih familiarnya sebut aja SAK. Ya, jadi aplikasi SAK ini tahapan dalam pengembangannya adalah yang pertama, tentu kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasinya. Nah, di sini mungkin nanti bisa saya minta tolong ya ke panitia dari Kelor, misalnya Pak Adriano, boleh dikirimkan ya ke para sahabat dan guru-guru yang ada di room saat ini. Untuk install aplikasinya ini sudah ada linknya. Nah, ini bisa nanti kalau di dalam PPT-nya Ibu Fatma, putus-putus kedengarannya. Ya, halo. Kayaknya bermasalah kalau saya share screen ini. Ya, halo, sudah jelas? Jelas suaranya Ibu. Jelas. Ya, Oh, maaf ya. Bu, saya belum apa. Jelas. Oh ya, jelas. kayaknya enggak usah saya perbesar ya, karena kalau diperbesar bermasalah dengan suara. Jadi cukup di Bu Fatma, setiap slide. ya sebentar. Bu Fatma, ini share kontennya di saya belum kelihatan, nggak tahu ya kan? Ada kelihatan. Kelihatan? Sudah tampil, Ya, sudah baik. tampil. Kelihatan Lanjut, Bu. ya? Oh iya, baik. Ya. Jadi ini Jelas kembali. yang pertama adalah install aplikasinya. Ya, ini nanti bisa disalin atau bisa juga nanti dibagikan di chat ini ya, di chatnya Webex ini mungkin ya. Kemudian selanjutnya setelah kita install, nah nanti setelah diinstal masukkan email yang aktif. Ya, tahap kedua itu adalah memasukkan email yang aktif. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kalau misalnya kita sudah lakukan install di laptop kita, jadi cara kerjanya ini menggunakan laptop. Nah, nanti setelah jadi baru kita pindah ke HP atau di-download APK-nya dalam bentuk game. Nah, jadi kerjanya ini adalah di laptop, caranya seperti ini. Ini nanti kalau sudah kita peroleh aplikasinya, kemudian diklik linknya, itu akan secara otomatis dia menginstal, ya, kemudian di next, kemudian finish nanti. Setelah itu ini untuk emailnya dimasukkan email yang aktif di sini di kolom email registration. Kemudian untuk yang di kolom atas ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki lisensi, jadi kebetulan ini masih untuk free trial 30 hari. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin untuk memperoleh lisensinya, itu nanti saya berikan linknya di www.inosi.co.id kayaknya ya, dari pemilik perusahaan saat ini. Nah, jadi untuk sementara yang diinstal itu adalah yang masih free untuk 30 hari. Nah, silakan nanti setelah dimasukkan emailnya, diklik yang tulisan free trial for 30 ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, setelah itu, nah seperti ini, dimasukkan. Seperti ini ya contohnya. Nah, setelah itu akan
muncul tampilan dari Smart APPS Creator ini untuk siap kita melakukan prosesnya. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah menginstal, itu akan seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilan yang dimaksud dari kotak-kotak ini adalah horizontal, vertikal. Nah, kita akan memilih di samping tampilannya ini adalah apakah menggunakan iPad, iPhone, atau Android phone. Jadi kita akan menggunakan Android. Nah, jadi yang HP Android kita gunakan. Kemudian dipilih yang kotaknya horizontal. Kemudian nanti langsung di submit. Nah, itu. Setelah di submit, nah kemudian langkah yang selanjutnya adalah menyiapkan aset-asetnya. Jadi kebetulan untuk pada kesempatan ini saya sudah kumpulkan dalam bentuk drive. Ini linknya, silakan disalin saja nanti dipastikan. Nah, itu di dalamnya adalah aset-aset atau yang sudah di-download baik dari Google. Kita pilihannya Google Gambar ya. Kemudian ada juga dari link misalnya di freepik.com. Nah, kebetulan di dalam link ini saya sudah siapkan, nanti kita akan praktekkan. Nah, kemudian prosesnya, yang langkah selanjutnya adalah prosesnya. Dari proses sakti yang pertama adalah mengisi logo yang di tampilan Starpack. Kemudian yang kedua merubah new section. Yang ketiga merubah new section menjadi home. Kemudian merubah menjadi M1, itu maksudnya adalah materi pertama. M2 adalah materi kedua, kemudian yang berikut adalah kuis, dan yang terakhir adalah info pengembang. Nah, ini adalah tahapan secara umumnya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan praktekkan langsung, karena untuk aplikasi ini memang lebih bagusnya kalau kita praktekkan. Seperti kemarin saya sudah uji coba, praktek tatap muka langsung itu memang lebih pas sih sebenarnya daripada online. Tapi kita coba-coba saja. Untuk secara online-nya kita akan coba bersama sebentar ini. Nah, setelah itu nanti kalau sudah dipraktekkan, itu akan menjadi sebuah output dan kita akan beri tampilan gambar untuk tampilan gamenya. Nah, kemudian tahap yang terakhir itu nanti akan siap dijadikan dalam bentuk game yang berbentuk APK. Nah, kemudian disimpan dalam drive dan kita share-nya ke HP Android. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sedikit gambaran secara umum langkah-langkah dari pembuatan Smart APP Creator. Nah, untuk lebih jelasnya saya langsung saja ke aplikasinya ya, Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu. Ya, saya akan buka dulu tampilan laptop saya. Ya. Bisa kelihatan? Bisa. Oh ya, sudah kelihatan ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu nanti melakukan install di dalam aplikasinya, itu akan ya seperti ini. Ini adalah aplikasi yang sudah ada di dalam laptop saya. Nah, cara kerjanya adalah di dalam aplikasi ini kita buka. Ya, jadi kita akan mempraktekkan tahapan yang kelima tadi ya, karena tahap pertama, kedua, ketiga itu melakukan install, memasukkan email, kemudian setelah itu baru kita melihat tampilan dari aplikasinya. Nah, untuk tahap yang kelima inilah yang akan kita praktekkan secara nyata bersama-sama, dan alangkah bagusnya sih kalau Bapak Ibu juga bisa ikut mempraktekkan. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat. Ini sahabat rumah belajar kebetulan kemarin ikut juga dalam pelatihan. Mungkin sudah ada yang jadi hasilnya bisa nanti kita tampilkan. Ya, seperti ini, seperti tadi yang dalam PPT tadi ya untuk tahapan secara umum. Nah, setelah tampilannya seperti ini Bapak Ibu, kita akan buat yang pertama adalah memilih
ini memilih kotak yang horizontal kita pilih, kemudian ini kita pilih Android phone. Nah, kemudian kita pilih kembali ya yang horizontal. Nah, setelah itu baru kita submit. Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan PPT yang tadi ya penjelasannya dalam tahap secara umum, ini yang saya maksudkan adalah start pack ini. Nah, start pack yang awal ini adalah kotak pertama, ini yang akan kita isi dengan logo. Jadi yang pertama adalah background-nya dulu, baru nama sekolah dengan logo. Saya akan contohkan seperti ini. Ya, kita siapkan dulu proses dari tahapan-tahapan untuk pembuatan tadi. Yang pertama start pack. Kemudian ini default section-nya kita rubah menjadi rename. Nah, rename kita akan ganti dengan opening. Ya, sesuai dengan petunjuknya tadi ya untuk prosesnya. Kita menyiapkan opening 1. Nah, kemudian kita akan tambahkan new section. Nah, new section-nya di sini, bentar ya, kita rubah ini, rename. Jadi kita tambahkan di sini opening. Jadi prosesnya itu terdiri dari opening, kemudian yang kedua adalah home. Nah, ini rename. Kita ganti ini dengan home. Jadi hanya membutuhkan satu page. Home. Nah, seperti ini. Kita submit. Nah, jadi start pack-nya butuh 1 page saja, kemudian opening juga 1 page saja. Untuk tampilan awal game seperti yang tadi Bapak Ibu sudah lihat ya, contoh-contoh game itu. Nah, jadi ada awal yang depannya, misalnya nama sekolah dengan logo, untuk terus tulisan mempersembahkan, misalnya seperti itu. Kemudian opening 1 page saja, kemudian home juga 1 page. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi di sini new section. Nah, ini jadi biasanya tergeser ke bawah, tidak apa-apa, tinggal kita ganti saja di sini jadi home. Kemudian yang di bawah nanti kita ganti lagi menjadi M1. Ya, sesuai dengan proses tahapannya tadi ya. Jadi kita ganti setelah start pack, opening, home, kemudian M1 adalah materi pertama. Nah, materi pertama itu biasanya kita butuh dua page, karena untuk materi 1 itu adalah untuk mengisi tujuan pembelajaran dengan untuk mengisi biasanya materi. Nah, seperti ini. New page ya. Ya, ini sudah. Kemudian setelah M1 sudah ada 2, kita lanjutkan lagi dengan menuliskan di sini ya, misalnya ini ditambahkan new section M1, kemudian ini kita ganti lagi rename menjadi M2. Itu adalah materi yang berikutnya ya. Jadi setelah materi pertama itu kita membutuhkan tujuan pembelajaran dan materinya. Kemudian ini uraian M2 itu adalah uraian materi, berapa yang kita butuhkan tergantung Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya ini dia saja saya taruh ya. Kemudian saya akan menambahkan lagi new section untuk ya, ini untuk kuisnya. Ya, kita akan berikan penamaan untuk kuis lagi. Kuis. Nah, kuisnya ini tergantung ya, kalau misalnya Bapak buat 5 kuis berarti efeknya sampai 5. Nah, tapi kalau misalnya hanya 3 ya 3 saja. Jadi tergantung Bapak Ibu masing-masing di sini dalam kuisnya. Jadi misalnya di sini saya tambah saja ini pack 2. Pack 2. Nah, kita periksa kembali ya, biasanya ada terloncat. Ya, ini start pack sudah, kemudian openingnya sudah, M-nya sudah, M1 sudah, nah M2-nya yang belum, kayaknya yang terloncat tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya
loncat, ini kita bisa M2. Nah, yang tadi ini M2 bisa kita ganti saja menjadi quiz. Ya, ini quiz. Ya, quiznya saya tambahkan di sini. Saya ambil 3 saja contoh ya. Nah, kemudian kita akan tambah new section. Nah, di sini informasi pengembangnya. Jadi untuk yang terakhir itu adalah pengembang namanya. Jadi untuk informasi bagi kita yang membuat aplikasi ini, yang membuat game ini, pengembang. Nah, ini. Oke, jadi setelah lengkap prosesnya, tahapan untuk mengisi pembuatan ini mulai dari start pack, opening, form, M1, M2, quiz, dan pengembang. Nah, setelah lengkap seperti ini, langkah selanjutnya kita akan masuk ke start pack yang pertama. Nah, ini di dalam aset-asetnya tadi, Bapak Ibu tinggal mengambil saja apa yang dibutuhkan. Contoh misalnya yang pertama kita akan butuhkan background. Berarti kita klik insert, kemudian image. Ya, contoh di sini saya ambilkan yang ada di aset downloadan ya. Di aset ada downloadan aset. Nah, ini seperti ini contohnya aset-aset ya. Nah, seperti ini. Nah, ini aset-aset di dalam link tadi yang sudah saya berikan, Bapak Ibu, ini untuk kuisnya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk informasi pengembang, ini untuk tombol home, ini logo, kemudian aset-aset lain yang dibutuhkan, misalnya seperti itu. Nah, ini backgroundnya ada di sini, contohnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau ambil background yang lain, contoh misalnya tadi background sempat saya ambil yang ini. Coba saya buka ini background. Salah. Kan ini yang background ya. Saya ambil dulu backgroundnya. Mana tadi? Ini kali. Tanpa salah ya. Image. Kayaknya ini ya. Bentar ya, saya coba yang sudah ada saja supaya lebih cepat ya. Bentar. Saya mengambil yang tadi aja no. Oke, saya akan mengambil yang sudah sempat tadi saya buat karena mungkin agak lama kita mencari background ya. Jadi saya ulang kembali, saya akan open file saja. Jadi tadi sekedar mencontohkan caranya Bapak Ibu saat awal itu kita pilih submit dulu. Tapi kalau sudah ada yang jadi kita simpan, itu nanti bukanya di samping open file. Nah, jadi saya akan coba open file saja sehingga lebih memudahkan, tidak berlama-lama. Nah, ini kalau di awal tadi kita memilih dulu Android phone, kemudian horizontal, kemudian submit. Tapi saya akan coba pilih yang open local file yang sudah ada. Sempat tadi saya coba buat. Nah, jadi ada di dokumen itu. Ini mungkin ya, ini coba. Nah, ini yang ini tadi ya. Ya, jadi ini contoh background yang sempat tadi saya ambil. Saya tadi nyari-nyari background ini tidak menemukan, jadi saya lanjut saja ke sini ya. Jadi start pack itu adalah dengan mengisi background yang pertama, terserah Bapak Ibu background
misalnya sekarang kan banyak yang menarik ya. Nah, tergantung dari Bapak Ibu. Kalau misalnya saya di sini membagikan secara sederhananya saja seperti ini. Jadi saya akan menuliskan di sini SMA Negeri 3 Palu, kemudian logo mempersembahkan. Nah, kemudian nanti saat kita mencoba, setelah jadi satu pack ini, kita uji coba dengan tulisan preview seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini setiap satu pack itu kita coba dulu. Nah, jadi caranya di sini adalah sama ya Bapak Ibu, insert seperti tadi ya, insert image. Kemudian saat kita mengambil image itu misalnya kita cari anggaplah misalnya ini tadi image saya ya. Kemudian saya klik. Kemudian saya pilih open. Nah, setelah saya pilih open, kemudian akan masuk seperti ini contohnya. Sudah masuk background saya ya. Nah, setelah masuk background seperti ini, kemudian kita pilih teks. Nah, teks ini kita pilih horizontal teks. Kemudian nanti akan menuliskan misalnya contohnya horizontal teks. Nah, ini horizontal. Jadi di sini kita menuliskan SMA Negeri 3 Palu. Jadi caranya seperti ini. Ini saya hapus saja dulu. Misalnya ini ya. Ini saya delete. Nah, kemudian ini anggaplah ini yang baru saya buat. Sini saya tempatkan. Jadi caranya nanti diketik SMA Negeri Palu. Untuk start pack itu tampilan awal. Nah, kemudian di sini kita akan blok ya, ini tulisan. Kemudian nanti pilih warnanya, warna putih. Kemudian tulisannya dikasih besar misalnya 48. Nah, dipanjangkan seperti ini. Nah, ini tidak kena semua kan, jadi harus di bold lagi. Nah, baru kita pilih lagi. Nah, jadi ini tadi tidak kena nomornya. Jadi kita pilihkan misalnya 54. Nah, ini. Nah, ini. Jadi seperti ini cara menuliskan teksnya. Kemudian kita masukkan logo yang sudah ada di aset juga. Kita tuliskan mempersembahkan. Jadi ini adalah start pack pertama. Berikut opening. Nah, opening ini maksudnya adalah pertama kita akan menyatakan di sini misalnya untuk judul materi. Nah, judul materi kita, saya contoh saya kebijakan ekonomi. Nah, jadi akan suara kita tombol startnya. Ini misalnya saya ganti ya, saya delete. Kemudian ini nanti bisa kita cari ya di, kemudian kita pilih asetnya ya. Jadi kita buka aset-asetnya. Nah, misalnya kita butuh yang startnya. Contoh di sini tidak ada ya yang start. Kita mulai. Nah, kita bisa cari di Google ya, di Google gambar. Kita pilih di situ misalnya startnya. Nah, jadi untuk kan di sini start, tombol start, kemudian di sini adalah tombol informasi. Nah, jadi caranya nanti saat misalnya untuk tombol ini informasi, untuk supaya informasi ini berpindah ke yang berikutnya, kita harus berikan dulu background ini. Contoh saya akan masukkan background image, kemudian saya pilih download, kemudian aset. Nah, contohnya background yang ini saya pilih dan open. Nah, ini. Jadi ini kita besarkan saja di sini sesuai dengan kotaknya. Nah, contohnya ini backgroundnya ya.
Jadi dipastikan untuk background, untuk gambar-gambar di dalam aset-asetnya itu dalam bentuk PNG ya. Jangan kalau ada yang JPG misalnya itu di-convert dulu ke PNG. Nah ini untuk home-nya. Di sini untuk home-nya ini kita akan memasukkan contohnya adalah setelah ke materi. Nah ini nanti misalnya contoh di sini ada, kita ambil tombol sembarang aja dulu ya, contoh new Mac, kita ambil yang ini. Nah ini tombol ini saja kita pakai dulu. Nah seperti ini kita kecilkan. Nah ini dikecilkan. Nah kita taruh di sini. Nah kemudian nanti ada audio. Audio contoh di sini di aset sudah saya contohkan. Misalnya kita mau ngambil suara ya. Jadi untuk opening ini kita menggunakan suara. Contohnya selamat datang. Selamat datang di media interaktif pada mata pelajaran ekonomi, materi kebijakan ekonomi kelas 10 UPS. Nah, untuk silakan klik mulai, misalnya seperti itu ya, tombol mulai. Dan untuk mengetahui informasi pengembang, silakan klik tombol I. Nah, untuk adukan background ini boleh animasi Zepeto, misalnya Zepeto itu kita buat dulu animasinya, kemudian kita beri suara, nah nanti tinggal kita klik saja, itu juga boleh. Jadi tergantung Bapak Ibu ya bagaimana cara untuk supaya lebih menarik. Jadi aplikasi ini bisa gabungkan ya, kita masukkan di dalam background yang ada di opening. Nah jadi untuk pada kesempatan ini saya mencontohkan secara simpelnya. Jadi nanti kalau misalnya mau ditambah-tambahkan silakan, tergantung kreasi dari Bapak Ibu masing-masing. Nah jadi contoh di sini ya, kita akan memasukkan suara. Nah kita insert, kemudian pilih audio. Nah di sini kita akan pilih audionya yang ada di dalam aset ini. Seperti ini ya, saya berikan nama opening. Ada di sini opening kayaknya ini, opening gamenya. Nah seperti ini, jadi kita coba tes. Ya, kedengaran suaranya? Ada kedengaran sedikit. Oh iya, kedengaran suara yang saya klik ini audionya? Ada tadi sedikit saja. Oh iya. Yang intinya jalan tuh. Iya. Nah, jadi itu nanti Bapak Ibu silakan cari tambahan aplikasi untuk ini ya, karena di dalam aplikasi SAK ini tidak ada, jadi kita sendiri yang mengkreasikan. Kalau saya pribadi di sini saya mengambil di Play Store itu Voice Changer. Ya, jadi silakan download di Play Store Voice ya, Voice Changer. Nah, silakan di-download, itu nanti suara-suara kita bisa berubah-berubah ya, suara pramugari, suara pokoknya banyak suara-suara itu bisa berubah. Nah, seperti itu. Jadi kita pilih suara yang seolah-olah seperti kita memberikan pengumuman. Nah, seperti di dalam misalnya di bandara seperti itu. Nah, jadi banyak suara-suara yang bisa kita rubah dari suara asli kita. Nah, itu jadi supaya lebih menarik. Nah, kemudian kita akan mengaktifkan terlebih dahulu ini suara ini audionya kita sembunyikan ya, jadi diklik dulu supaya tidak muncul. Kita akan menyembunyikan dengan cara ini yang propertinya bulatan ini kita klik, kemudian kita centang play animationnya, kemudian yang ada settingan ini, gambar settingan, ini kita klik atau dicentang ya, hide objeknya, hide artinya kita sembunyikan ya, kemudian ini play audionya. Nah setelah itu baru kita akan coba dengan cara misalnya preview. Nah tidak kelihatan kan? Nah itu untuk memberikan suara. Jadi ini sudah kelihatan nampak seperti ini, tapi pada saat kita coba itu sudah tidak kelihatan.
Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan tombol ini, mulai. Nah, tombol mulai ini cara mengaktifkannya adalah, yang pertama adalah kita klik mulai ini, kemudian kita pilih interaction, kemudian kita pilih touch. Nah, setelah itu pilih objek. Nah, objek yang akan kita klik adalah mulai kan, berarti kita pilih mulai. Nah, setelah itu di sini kita pilih, pilihannya adalah yang switch flag. Jadi untuk atau flip juga bisa ya, switch flag. Nah, di sini kita kan mau menuju mulai ini akan diklik menuju ke home. Berarti kita pilih home. Nah, dengan gambar yang ada ini. Kita klik 2 kali. Sampai berpindah ke selected flag ini. Nah, kemudian di submit. Nah, setelah itu nanti kita coba preview. Nah, coba kita klik. Nah, setelah kita klik dia akan berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengaktifkannya langkahnya seperti itu. Kemudian inilah kita coba info pengembang. Info pengembang ini adalah tertuju kepada pack yang paling terakhir. Nah, di sini kita belum berikan background. Jadi sebaiknya semua ini diberikan background dulu sesuai dengan background yang kita carikan ya. Kalau misalnya M2 mau berbeda silakan, kuis berbeda silakan. Yang penting harus konsisten. Kalau kuis fake-nya misalnya warnanya biru, berarti biru semua di kuis. Jadi jangan beda-beda, kecuali kalau untuk materi misalnya beda-beda boleh. Nah, kemudian ini tombol I adalah pengembang ada di terakhir. Kita contoh berikan dulu image-nya ya supaya kita bisa berpindah atau mengaktifkan. Saya ambil yang ini, background kuning contohnya ya. Nah, seperti ini. Jadi pengembang di sini adalah informasi kita. Misalnya saya berasal dari misalnya dari mana, kemudian guru apa, mapel apa gitu. Terus ada channelnya, WhatsApp, YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Itu adalah info pengembang. Nah, jadi kita berikan background semua untuk mengaktifkan yang ini. Nah, ini tombol I, ini adalah tombol informasi pengembang. Kita akan aktifkan dengan cara yang sama ya, seperti tadi interaction, kemudian touch, kemudian objeknya kita pilih informasi karena ini yang akan kita aktifkan. Kemudian kita pilih yang switch flag. Nah, di sini karena kita akan masuk di informasi pengembang, berarti diklik pengembang. Nah, ini kita klik. Setelah itu di submit. Nah, jadi setelah jadi kita preview lagi. Nah, kita coba praktekkan. Nah, jadi saat kita klik informasi itu langsung tertuju ke halaman terakhir. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah contoh di dalam mempraktekkan untuk mengaktifkan dari tombol-tombolnya. Jadi semua tombol-tombol seperti itu caranya Bapak Ibu sama semua. Kalau misalnya kita berpindah lagi di sini tombol next, nah misalnya di sini contoh insert image, kemudian tombol next. Nah ini tombol nextnya kita ambil, open. Nah kemudian kita akan tempatkan di sini. Nah jadi ada tombol. Jadi kalau untuk di materi nanti next dengan yang setelah atau yang sebelumnya. Nah kita masukkan, ya. Gitu. Kita ambil lagi yang ini, reviews. Nah, ini. Nah, seperti ini kita taruh di sini, di sudut contohnya gitu. Jadi sama caranya untuk mengaktifkan juga seperti itu, diklik interaction, kemudian touch, kita pilih apa yang kita mau aktifkan. Di sini diklik dulu, kemudian objeknya dipilih. Nah, ini tombol yang next. Nah, kemudian ini nextnya mau kemana? Maksudnya mau ke flag selanjutnya, berarti di M1. Nah, M1 berarti harus diberikan background dulu. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi ini M1, M2 dan seterusnya. Nah, untuk supaya lebih jelas, mungkin saya langsung saja ya Bapak Ibu ke hasilnya. Jadi ini adalah cara-caranya, saya sudah buatkan hasilnya sampai nanti tinggal kita
mengekspornya karena lama cara pembuatannya ini butuh proses yang lama sehingga saya harus mencontohkan yang sudah jadi. Nah, jadi ini langkah-langkahnya sama seperti itu semuanya dan nanti juga akan ada ini saya mau saja ada tutorialnya untuk. Nah, saya akan coba buka kembali. Jadi untuk melihat hasil yang kita buat di dalam aplikasi SAK ini harus selalu kembali kepada aplikasinya karena di dalam filenya tidak bisa dibuka di file tersendiri. Jadi harus di dalam aplikasi ini. Jadi makanya kalau misalnya kita istirahat, tapi kita nanti dibuka lagi. Saya tadi menyimpan, kemudian saya melanjutkan lagi. Saya buka open local file. Nah, terus saya beri nama tadi contoh hasil SAK. Nah, hasil SAK itu maksudnya yang sudah hampir jadi. Kalau uji coba berarti masih setengah. Nah, ini saya beri nama di sini, simpan di sini. Ya, kita menunggu, kayaknya agak lama karena sudah banyak ya, jadi sudah lengkap mungkin start pack-nya, home-nya, opening-nya itu semua sudah selesai, jadi agak butuh waktu lama untuk memproses. Jadi berbeda kalau saat tadi ya baru 1-2 pack yang terisi, nah itu mungkin agak ringan, tapi ini sudah 21 pack di sini terlihat ya. Di bawah tampilannya 21 pack, jadi agak berat. Jadi kita butuh waktu untuk menunggu sebentar. Nah, seperti ini setelah kita lihat memproses. Nah, seperti ini. Jadi contoh yang sudah jadi seperti ini ya Bapak Ibu, saya mata pelajaran ekonomi. Nah, jadi saya di sini mengambil background karena berbicara tentang pasar. Jadi ada perusahaan, tentang pasar. Jadi saya mencoba mencarikan background yang berkaitan dengan materi. Nah, ini contohnya seperti ini. Tadi anggaplah misalnya kita sudah selesai membuat, ada logonya. Nah, kemudian ini yang opening. Saya isi mata pelajaran, kemudian di sini saya start, di sini informasi pengembangnya. Nah, kemudian di home. Nah, yang home tadi ya, anggaplah saya sudah membuat tadi. Jadi di home itu tertulis, pilihlah menu di bawah ini. Jadi menunya ini terserah ya, bebas dari kreasi dari Bapak Ibu, mau model apa, seperti yang ada di game-game yang sudah dipraktekkan oleh para sahabat yang belajar tadi ya. Nah, itu cantik-cantik, bagus-bagus semua ya. Nah, saya mencoba seperti ini. Jadi ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada kuis, ada referensi. Nah, ini cara mengaktifkannya sama seperti tadi ya, tinggal di interaction, talk, kemudian pilih objeknya, tujuan pembelajaran, setelah itu dipilih switch pack. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita isi dulu semua Bapak Ibu ya background-backgroundnya, kemudian M1. M1 diisi background karena berbicara tentang tujuan pembelajaran. Nah, berarti di sini ada kita berikan tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian M1 di sini untuk tadi ya materi, kemudian ini videonya. Nah, videonya saya coba carikan gambar laptop, kemudian video itu ada di dalam laptop ini. Seperti itu ya. Nanti kita akan lihat hasilnya, kita jalankan ya. Saya perlihatkan dulu background-backgroundnya yang dibutuhkan. Nah, ini M2. Jadi M2 tadi itu adalah isi bagian dari penjelasan materi. Karena materi saya menjelaskan jenis-jenis, berarti saya harus membutuhkan M2 itu sebanyak 3 pack. Nah, 3, 4, 5 ya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan pack kita. Kemudian kuis. Nah, untuk kuis saya di sini mencoba 5 pack ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kuis dimulai dari awal. Nah, ayo bermain kuis. Nah, seperti itu baru masuk di sini, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Sudah siap. Nah, kemudian nanti akan diklik tombol-tombolnya oleh anak-anak.
Nah, setelah itu baru di akhir kita memberikan skornya. Ya, terima kasih sudah mengerjakan. Total nilai kamu adalah, nah, kemudian ini adalah referensinya. Jadi referensinya dibutuhkan juga Bapak Ibu ya, untuk mengetahui bahwa video pembelajaran itu tadi sumbernya dari apa. Nah, biasa bagusnya sih kalau video itu adalah dari video kita sendiri ya. Nah, jadi video kita sendiri yang sudah kita buat itu kita masukkan di materi. Kemudian aset latarnya, ini saya menggunakan freepik.com. Kemudian materi ekonominya dari internet, tambahannya, kemudian musik latarnya dari Benson. Nah, seperti itu. Nah, dan langkah yang terakhir adalah informasi pengembang. Nah, informasi pengembang di sini adalah diaktifkan, ini WhatsApp diaktifkan. Jadi saat kita klik ini semuanya akan tertuju kepada link-link yang kita cantumkan di sini. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah prosesnya setelah kita buat secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan mencoba. Nah, anggaplah sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kemudian hasilnya seperti ini kita preview. Nah, ini. Jadi ini anggaplah sebuah layar, ini gambarnya adalah layar HP ya, layar HP. Nah, saat kita akan mencoba seperti ini. Nah, kita klik start. Nah, saat diklik start, nah ini kemudian saya klik tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, kemudian saya kembali, saya klik materi. Nah, ini materinya. Nah, itu adalah materinya. Setelah itu saya klik lagi next. Nah, di sini ada jenis pasar, saya klik. Nah, kemudian setiap tombol ini monopoli diklik, ada penjelasannya. Nah, seperti jadi setiap jenis-jenis ini ada penjelasannya. Nah, ini penjelas. Kemudian ini lagi duopoli. Nah, duopoli. Kemudian ini lagi monopsoni. Nah, ini oke, kita kembali. Nah, jadi kalau kembali seperti ini. Jadi ini home-nya ini kembali. Kita start. Kemudian kita akan ambil kuis. Nah, ini kuisnya. Saya klik bermain. Ya, bermain. Left. Saya klik. Nah, misalnya saya jawab adalah, nah, seperti yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi nilai kamu adalah 80. Misalnya mau diulangi. Nah, diulangi dari depan seperti itu. Atau mau kembali ke home. Nah, seperti ini. Jadi kembali. Terus referensi. Nah, ini referensinya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi agak membutuhkan waktu yang lama kalau memang di awal cara pembuatannya, tapi kalau sudah terbiasa itu akan mudah dibuat. Kemudian di samping itu kelebihannya juga dari SAK ini adalah ketika sudah menjadi APK, kita mainkan gamenya itu ringan. Jadi langsung cepat dibandingkan dengan aplikasi misalnya Articulate itu apa ya yang yang dibuat oleh yang lain. Nah, itu mungkin itu kelebihan dari SAK ini. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu jika misalnya ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang aplikasi SAK ini dari perusahaannya langsung, nanti akan mengajak Mbak Mua masuk ke dalam websitenya yang namanya www.inosi kalau tidak salah itu. Saya coba buka dulu. Nah, itu nanti banyak bisa lebih jauh lagi. Dan sekedar informasi Bapak Ibu untuk lisensinya ini kita bisa beli untuk per sekolah. Kebetulan perusahaan
ini menyiapkan untuk pendidikan, untuk sekolah. Kalau misalnya mau membeli lisensinya supaya kesulitan dalam membuat, karena kalau untuk 30 hari sudah selesai itu agak kesulitan kita karena harus memundurkan tanggalnya, caranya untuk memanfaatkan aplikasi SAK ini. Suaranya